bahannya itu katanya Kakak Nasiwa ini susah dalam mandiri ya, maksudnya belum bisa ngapa-ngapain sendirian. Dan Kakak Nasiwa itu bilang katanya Kakak Nasiwa ini belum bisa membuat teh sendiri, membuat kopi sendiri, masih susah buat mengolah air panas, gitu ya, betul? Oke, di sini saya mau mengajarkan Kakak Nasiwa untuk membuat teh dan kopi. Jadi cek saya ya. Oke. Oh ya, sebelumnya saya mau nanya sedikit sama Kakak Nasiwa. Kakak Nasiwa punya teh itu dari kamu? Dari sejak kecil. Oh, sejak kecil. Berarti kan kecil ya. Begitu. Jadi Kakak Nasiwa nggak boleh sedih, nggak boleh menjadi diri dengan kekurangannya, karena di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, ini saya mau memberitahu apa aja sih bahan yang kita perlukan dalam membuat teh. Di sini jadi yang pertama ini ada gelas takan. Kakak Nasiwa bisa pegang gelas takannya. Nah, gelas takannya kalau ada 1000 ml yang digunakan, tapi nanti kita menggunakan air panasnya itu sekitar 400 ml. Selanjutnya di sini itu ada gelas, boleh ditaruh Kakak Nasiwa? Ini ada gelas, ini gelas untuk membuat teh. Ya, bisa dilihat. Ini itu ukurannya sekitar 100 atau 200 ml. Kita boleh taruh. Nah, yang selanjutnya ini adalah gelas untuk kopi. Ini ukurannya itu lebih kecil. Bentuknya apa ya kalau boleh tahu? Lingkaran ini. Ya, betul. Bentuknya lingkaran. Nah, ini kenapa buat kopi itu gelasnya lebih kecil? Karena kita menggunakan kopi bubuk yang ukurannya itu sekitar, kita lihat, 6 gram. Boleh ditaruh. Nah, di sini ada termos air panas, ya. Ya. Hangat kan atasnya? Ya nih di sini. Karena isinya air panas. Selanjutnya ada gula. Nasiwa bisa pegang gulanya. Ini wadah gulanya ya. Kalau mau buka nggak apa-apa. Kalau mau buka, Ini bukanya gimana? oh bukanya. Nih Kakak Nasiwa pegang atasnya. Kakak Nasiwa putar. Ya. Oh, kayak gitu. putar. Jadi nanti kalau membuat teh gimana coba? Aku tutup dulu ya, bentar. Coba kalau membuat teh, buka gulanya gimana? Dipegang, Pegang, lalu diputer. iya betul. Jadi Nah boleh ditaruh dulu, nanti kita bersihin. Ini ada sendok buat mengambil gulanya. Coba nih Kakak Nasiwa buka yang tadi. Ini dipegang, coba dibuka hidungnya. Nah Kakak Nasiwa coba pegang sendok. Apakah Kakak Nasiwa bisa mengambilnya? Kita coba dulu ya. oh ini kasar. Iya betul. Nah kayak gitu ya nanti ya buat percobaan ya. Sekarang kita ambil tutupnya. Ya ditutup lagi. Sudah tahu kan caranya? Diputer. Iya betul. Sekarang ada saya menggunakan teh kemasan dan kopi kemasan. Kakak Nasiwa bisa lihat yang pertama. Coba tebak Kakak Nasiwa ini itu apa ya? Kakak Nasiwa bisa dicium harumnya biar Kakak Nasiwa tahu. Ini teh. Nah, itu teh. Nah, tehnya ada berapa ya itu? Kira-kira? Satu. Dua. Nah, selanjutnya nih Kakak Nasiwa bisa pegang. Ini apa ya? Apa? Kopi. Ya, betul kopi. Nah, jadi sudah tahu kan tekstur perbedaannya kalau teh dia itu ada apa namanya? Yang buat penampungnya biar dia nggak kayak seperti teh tabur, jadi ada kasanya di dalamnya buat dicelupin ke dalam tehnya, ke dalam airnya. Nah kalau kopi dia benar-benar bubuk ya. Kakak Nasiwa bisa pegang teksturnya berbeda kan? Ada teh yang bentuknya itu tabur tapi dia itu harus langsung di air panas, nggak bisa menggunakan air dari termos, harus yang di kompor mendidih.
kalau itu kan susah ya, karena kita bikin yang simpel-simpel dulu nih biar kakak Naswa bisa jualan di rumah, bisa bantu orang tua, bisa bikinin teh buat ayah atau buat ibu, buat adik. Ya, jadinya kita bikin yang simpel-simpel dulu. Sekarang kakak Naswa maunya bikin apa dulu nih? Bikin teh. Teh, oke boleh kakak Naswa mau bikin teh dulu. Oke, pertama kakak Naswa pegang kemasannya, lalu dibuka ya kemasannya. Ini gimana bukan? Nah, cara bukanya ini kita cari di ujung sebelah kiri, apakah ada lekukan, ada cekungan. Nah, ya itu tinggal kakak Naswa tarik ke kanan, terus ya bantu, ya betul, udah. Nah, cium. Ibu boleh dicium, boleh di. Ya. Nah, enak. Ya, oke betul. Nah, sekarang kakak Naswa boleh taruh dulu. Kakak Naswa ambil gelas teh. Nih, gelas teh. Gelas teh itu yang bentuknya agak lebih besar dibanding gelas kopi. Karena kakak Naswa pegang kemasannya. Kemasan. Lalu kakak Naswa ambil salah satu bungkus tehnya. Naswa tuang tehnya nih, maaf. Saya ambil. Ya, betul. Kakak Naswa taruh di sini ya. Sekarang kakak Naswa ngambil gula. Sudah tahu kan cara buka gulanya seperti apa? Pegang. Iya, Terus betul. dibuka. Ini saya pegangin sendoknya ya. Sama gulanya. Maju sedikit. Wah. Mau seberapa manisnya kakak Naswa? Mau satu sendok atau 2 sendok? Dua sendok boleh, 2 sendok. Kakak Naswa suka manis ya? Iya. Sendoknya Taruh di gelas aja ya. Nah, kakak Naswa. Oke. Sekarang kakak Naswa ambil gelas takanya nih, pegang. Nah, kakak Naswa pegang di ukuran 300 aja yang kita gunakan ya biar nggak terlalu panas. 300 ml di sini. Sekarang, ini kita buka termosnya dulu. Termosnya dipegang, dibuka, ya, buka, bisa putar ya betul. Terus diputar, awas panas, ditaruh tempat yang aman. Lalu di tangan sebelah satunya dipindahkan, tangan sebelah satunya kakak Naswa pegang ininya. Nah, kakak Naswa tuang sedikit dulu. Nah, di sini kakak Naswa pegang nih. Stop. Kakak Naswa taruh dulu. Kakak Naswa rasakan apakah ini sudah 300 yang tadi. Oh, panas. Ya, ini 300 ini. Belum ya? Berarti tambahin lagi ya air panasnya. Oke. Awas. Bisa terus. Oke. Kayaknya kita nggak usah gulain 300 kalau misalnya sekali udah lumayan ternyata 200 ml. Oke, boleh kakak Naswa tuang ke dalam gelasnya. Kakak Naswa pegang, harus pegang gelas. Oke. Aduk ya. Kakak Naswa pegang yang seperti gagangnya ini. Kakak Naswa aduk ya. Aduk. Nah, nih kalau kakak Naswa angkat sendoknya, berat nggak? Iya. Nah, kalau kakak Naswa berat, taruh sendoknya. Terus kakak Naswa cari kertas dari tehnya. Kertas tehnya ada di mana ya? Nah, ya. Coba jangan dililit. Coba kakak Naswa sesuaikan sama sendoknya, biar sendoknya nggak nyangkut di situ. Nah, udah. Sekarang kakak Naswa aduk-aduk ya tehnya. Diaduk. Wah, udah jadi nih tehnya.
karena airnya terbatas, jadinya kita cuma menggunakan 200 ml air, walaupun gelasnya itu sekitar 300 ya, 300 ml nggak apa-apa, karena kan masih percobaan. Nah, tehnya sudah jadi. Sekarang kita mau membuat kopinya. Kakak Nasila suka kopi yang pakai gula atau yang nggak pakai gula? Pakai gula. Gula, oke, boleh. Kalau boleh tahu, Kakak Nasila kenapa ya bermotivasi buat bisa membantu ayah dan ibu? Biar apa ya? Biar bisa mandiri atau seperti apa? Karena aku mau berjualan kopi kayak gini, belajar. Terus bantu mama dan papa. Biar bisa mandiri ya. Iya. Biar nggak merepotkan kedua orang tua. Enggak, kok nggak merepotkan, nggak kondisi apa-apa, tetap semangat. Walaupun punya kekurangan, tapi Kakak Nasila sudah bisa membuat teh sendiri tuh suatu apresiasi yang bagus. Selamat ya Kakak Nasila. Nah, selanjutnya kita mau bikin apa ya tadi? Bikin kopinya. Nah, kan kopi itu atasnya bergerigi ya, jadinya kita tinggal buka dari atas yang bergerigi ini. Iya, iya, di ujung. Bisa dirasakan bukanya semana. Oke. Sedikit. Nah, Kakak Nasila bisa merasakan kan kopinya itu ada di sebelah mana bukanya, jadi jangan sampai tumpah ya. Nah, kalau tumpah dimiringin ke kanan. Nah, dibuka lagi. Bisa. Aromanya keluar kan ya? Iya, bau kopi. Nah, udah. Sekarang Kakak Nasila pegang ya gelasnya, saya ambilin. Pegang ujung gelasnya atau ditaruh aja boleh. Kakak Nasila sesuaikan ukuran gelasnya dan kopinya. Ini semua. Iya, semua apa-apa. Semua aja. Nah, kalau kopi itu airnya lebih sedikit, jadi kita paling menggunakan kurang lebih 50 ml atau enggak 100 juga nggak apa-apa, kayak sama kayak teh. Tehnya 200 ml ya tadi ya? Iya, 200 ml. Oke. Kakak Nasila bisa cium aromanya. Dia aromanya wangi, wangi kopi. Bau kopi. Iya, kopi dari petani Indonesia. Sekarang Kakak Nasila boleh pegang gelas takarnya di sebelah kanan kiri. Lalu Kakak Nasila pegang ini di sebelah kiri. Sebelah kanannya Kakak Nasila pegang termos. Nah, bentar ya, bukain. Kakak Nasila bisa tuang dengan perlahan, sebentar. Ya, awas kena tangan. Jadi Kakak Nasila itu caranya begini, terus disesuaikan seperti ini, ya, dituang. Jadi harus pakai gelas takar ya, biar Kakak Nasila itu tahu ini tuh airnya sudah semana ya, sudah semana panasnya. Oke, stop. Ya, sekarang Kakak Nasila pegang sini sudah di mana ya? Kalau ukurannya, wah ternyata kelebihan. Ini 200 ml. Kakak Nasila bisa pegang ini di sebelah kanan dan termosnya di sebelah kiri. Oke, boleh dituang. Ya, dituang. Oke, perlahan terus. Belum ketuang ini dia. Oke, stop. Ini sudah 100 ml. Sekarang Kakak Nasila pegang. Kakak Nasila bisa mencari gelasnya. Pegang ujung gelas sebelah mantul. Lalu Kakak Nasila tuang dengan perlahan. Bisa ditaruh aja Bu. Ini takut tumpah. Nah, tuang terus sampai habis. Nah, Kakak Nasila bisa aduk ya sampai merata. Nah, kalau Kakak Nasila memakai gula, bisa dipakai gula ditambahin sesudah dikasih air atau sebelum dikasih air. Pelan-pelan Kakak Nasila, ini tumpah. Kakak Nasila mau manis atau enggak nih? Kalau mau manis ditambahin gula ya. Boleh satu aja satu. Satu ini Kakak Nasila pegang. Gelas gulanya sudah dibuka. Kakak Nasila ambil satu-satu. Sebenarnya tadi, tapi nggak apa-apa kalau lupa.
buat pembelajaran ya. Jadi kalau menaruh gula itu adanya di awal apa di akhir? Awal. Oke, di awal. Biar gulanya itu nggak mengendap di bawah gelas. Tuh. Sekarang diaduk-aduk ya. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Diaduk, 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 diaduk. Diaduk. Udah, cukup? Oke, Kakak Nasio bisa taruh sendoknya di dalam gelas kakak. Karena Kakak Nasio mau nyobain tehnya atau kopinya? Tehnya. Tehnya, ini Kakak Nasio nyobain dia nggak terlalu. Kalau panas ditiup ya. Panasan ya? Gak apa-apa, harus ditiup dulu ya. Gak apa-apa. Bentar ya Kakak Nasio, saya beli. Terus ini apa lagi? Ini kopi. Tapi sepertinya kopinya masih lumayan panas, jadi kita diamkan. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nggak? Boleh. Oke. Bentar ya. Saya sedikit kurang. Nah Kakak Nasiwa, kalau Kakak Nasiwa merapikan bungkus yang tadi sudah digunakan itu seperti apa ya? Coba Kakak Nasiwa cari bungkus yang kosong, biar nanti Kakak Nasiwa tahu nih apa yang harus dibuang. Yang kosong mana ya? Nih. Nah itu masih ada. Oh iya, kalau masih ada disimpan saja. Ini, nah itu bisa dibuang, ditaruh di tempat sampah terdekat. Nih, ya. Nah, udah dirapikan kembali. Gulanya ditata kembali, ditaruh di tempatnya. Tehnya juga ditaruh di tempatnya, di tempat yang mudah dijangkau. Oke? Oke. Ya, betul. Nah, selanjutnya kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Kakak Nasiwa sambil nunggu tehnya dan kopinya dingin. Boleh. Jadi saya mau bertanya nih Kakak Nasiwa dulu sebelum Kakak Nasiwa melakukan pelatihan ini, apa sih yang Kakak Nasiwa rasakan? Apa sih yang Kakak Nasiwa pikirkan? Apakah senang atau deg-degan atau takut? Coba dong ceritain ke saya. Saya mau denger nih dari sudut pandangnya Kakak Nasiwa seperti apa. Kalau aku dari kecil nggak apa-apa dengan kondisi apa gini. Cuma pas mulai aku sekolah, aku dijauhin sama teman-teman karena aku nggak bisa lihat. Buat berinteraksi aku susah. Apalagi kalau kayak tadi bikin teh, terus nulis, aku nggak bisa lihat. Sama aku kan punya adik, jadinya aku harus bantu mama papa biar ada uang. Nggak merepotkan. Iya betul. Tapi nggak apa-apa kok, karena Nasiwa itu masih menjadi teman teman. Tapi niatnya bagus membantu, niatnya bagus menolong. Kalau sesuai kemampuan Kakak Nasiwa aja bisa kesampaian. Dan mungkin kalau orang tuanya Kakak Nasiwa melihat kalau Kakak Nasiwa ini udah bisa bikin teh sendiri nih, kopi sendiri, pasti mereka juga udah senang. Nanti dicoba lagi ya di rumah. Oke. Sama ibu sama ayah minta bantuan aja nggak apa-apa buat liatin biar nggak salah, kayak ibu ayah boleh minta tolong bantu liatin nggak, aku mau bikin teh sendiri nih, takutnya nanti ada lupa ada apa gitu ya Kakak Nasiwa. Kalau sama adiknya Kakak Nasiwa itu juga nggak apa-apa, bisa nih Kakak Nasiwa sekarang udah bisa bikin minuman, adik mau bikin minuman apa sama kakak gitu. Kalau boleh tahu adiknya umur berapa ya Kakak Nasiwa? 6 deh kayaknya. Oh, 6 tahun. Aku nggak pernah lihat. Oh, nggak pernah lihat. Perempuan ya adiknya ya? Iya betul. Oh, perempuan. Namanya siapa kalau boleh tahu adiknya? Kata mama sih namanya Ica. Ica. Iya Ica. Ica. Udah sekolah ya berarti ya Kakak Nasiwa ya? Udah. Jadinya aku dianterin dulu ke sini, baru dianterin adik, baru nganterin adik. Iya. Kalau Kakak Nasiwa namanya juga masih belajar ya, masih buat kopinya masih salah-salah, nggak apa-apa, itu wajar banget. Itu
itu masih apa ya, itu udah suatu kemajuan yang bagus buat kakak Naswa, udah bisa mandiri dalam membuat kopi, sudah bisa. Ini kan apa, perilaku sehari-hari ya, ini tuh perilaku yang sebenarnya mudah dilakukan, tapi bagi dalam kondisi kakak Naswa itu susah dilakukan, tapi nggak apa-apa. Kakak Naswa juga masih belajar, kakak Naswa masih belum terbiasa melakukan hal-hal seperti orang pada umumnya, nggak apa-apa, kami juga masih belajar. Ya kakak Naswa, tetap semangat ya dalam melakukan tugas-tugas rumah, bagi ibu ayah, tetap semangat. Nggak boleh minder, nggak boleh sedih dengan kondisi kakak Naswa seperti ini. Kakak Naswa seperti ini justru diberikan apa, suatu anugerah sama Tuhan yang bisa apa. Mungkin nanti kakak Naswa sudah sering melakukan pelatihan, sering mencoba, sering melakukan percobaan, itu pasti membuahkan hasil yang baik. Oke kakak Naswa? Oke. Sekarang coba kalau kakak Naswa mencoba airnya, sepertinya sudah tidak terlalu panas tehnya. Coba. Enggak, ini pas. Coba kalau kopinya kakak pairan, nanti kakak Naswa bisa nih, oh 1 sendok ternyata pahit, jadi harusnya 2 sendok. Boleh coba ya. Coba kopi hitam kakak pairan, pahit ya? Iya, pahit. Gak apa-apa ya, kamu juga masih belajar kan, masih mengira-ngira. Oke. Kalau misal kakak Naswa mungkin rasa kepahitan, masih kemanisan, oh ternyata aku harusnya pakai 1 sendok aja nih, nggak usah 2 sendok buat teh. Oke ya, siap ya? Siap. Sekarang kita beresin yuk peralatan yang tadi. Yang Mana nih? ini nggak apa-apa, yang ini. Nih gelas takar aja yang sebelah sini. Sama gulanya dimasukkan ke dalam tas aku ya. Boleh. Mana tasnya? Ya. Saya juga suka untuk gelasnya aku hadiahkan kepada kakak Naswa ya. Biar nanti kakak Naswa lebih semangat lagi belajar membuat teh, biar bisa membantu orang tua. Katanya mau jualan kan? Iya, Mau betul. jualan minuman kan? Betul, Kak. Nah, nanti kita melakukan pembelajaran atau program lagi, yaitu membuat jus atau membuat minuman kemasan dan lain-lain. Oke kakak Naswa? Oke. Oke kakak Naswa, terima kasih sudah mau program pelatihan dari saya. Mohon maaf kalau saya ada kurang dari perkataan atau perbuatan. Kakak Naswa sudah sangat bagus dalam melakukan pelatihan ini, sudah ada kemajuan, peningkatan dalam aktivitas kakak Naswa. Sekarang kakak Naswa sudah bisa membuat teh dan kopi sendiri. Terima kasih ya kakak Naswa. Terima kasih, Kakak. Saya izin pamit ya kakak Naswa. Nanti kalau misalnya ada pelatihan, saya akan menghubungi kakak Naswa ya. Oke. Atau kakak Naswa bisa bertanya dengan orang tua. Kapan lagi nih saya melakukan pelatihan kepada sama kakak Indah, biar orang tua kakak Naswa bisa memberi informasi. Oke? Terima kasih kakak Naswa. Dadah. Dadah. Halo Kak Naswa. Hai. Ya kita ketemu lagi nih sekarang. Nah, gimana Kak Naswa, udah bisa belum bikin teh sendiri, bikin minuman sendiri? Belum, aku masih tumpah-tumpah. Ini aja tangan aku masih melepuh gara-gara kemarin nonton. Gara-gara nonton yang air panas ya, karena Iya. ya. Oke, sekarang karena Kak Naswa masih susah ya dalam mendoa air panas. Gimana kalau kita sekarang belajar gimana cara doa air panas yang benar biar nggak kena tangannya Kak Naswa, gimana ngukur antara jarak gelas sama jarak botol dan lain-lain. Mau nggak Kak Naswa? Mau, boleh? Oke, boleh. Kemarin Kak Naswa bikinnya dibantu atau enggak sama orang tua, sama mama atau sama adik atau sendiri? Sendiri, aku sendiri, biar mandiri.
Ini aku udah bawa lagi alat dan bahannya. Kak Naswa bisa raba-raba, coba pegang. Kak Naswa lihat ada apa aja ya. Boleh sebutkan nggak ke saya yang kemarin udah dikasih tahu? Kalau Kak Naswa masih bingung, boleh diinget-inget dulu, dipegang. Itu benda apa ya? Yang satu lagi dan lain-lain. Ini teh, celup. Ya, itu teh yang dicelup-celup. Lalu apa lagi coba? Ini ada apa lagi? Ini kok beda ya kayak kemarin ini? Ya, itu varian kopi. Jadi ini tuh kopi yang ada gulanya, yang ada creamernya. Jadi bukan pure kopi, jadi ada manis-manisnya. Nah, yang itu yang kopi kemarin. Kak Naswa tahu kan? Yang pahit itu? Iya, betul ya. Hitam yang rasanya pahit. Oke, sekarang Kak Naswa udah tahu atau belum atau masih lupa? Coba kalau masih lupa diinget-inget lagi. Nanti kalau udah ingat, Kak Naswa bisa kasih tahu ke aku. Oh, ini yang namanya kopi. Oh, ini yang namanya teh. Kopi yang ada susunya, kopi yang ada yang tanpa susu, kayak gitu ya. Ini kenapa gede? Terus ini kenapa kecil? Nah, yang ini kenapa kecil? Yang Kak Naswa pegang di sebelah kiri ini karena ini tuh kopinya rasanya pahit, terus juga dia ampasnya banyak. Jadinya kalau misalnya dia kebanyakan, itu ampasnya bakal mengganggu ketika diminum. Jadi dia minumnya itu harus sesuai takaran bungkusnya, sesuai porsi. Kalau kebanyakan rasanya bakal pahit atau kurang enak diminum gitu. Nah, yang ini kenapa besar? Karena sebenarnya kandungan kopinya itu perbandingannya sepertinya sama, namun ini ada tambahan gula, ada tambahan creamer, dan lain-lain gitu Kak Naswa. Nah, coba sekarang aku mau tahu nih, Kak Naswa udah tahu belum? Yang mana kopi yang ada gulanya, yang mana kopi yang tanpa gula? Coba kasih tahu ke aku. Kak Naswa pegang aja, yang gula di sebelah kanan, yang tanpa gula di sebelah kiri. Coba, ayo diraba. Di sini. Ya. Ini sini. Ini sini. Udah? Oke, boleh Kak Naswa sebutkan yang mana kopi tanpa gula? Ini Ya, bentuknya panjang. Betul. Kan tadi aku udah kasih tahu kenapa bentuknya kecil. Boleh nggak Kak Naswa jelasin kenapa bentuknya bisa kecil? Apa ya tadi? Aku cuma tahu ini kopinya hitam, pahit. Dah itu doang. Kalau kebanyakan apa? Kalau kita minum kopinya kebanyakan rasanya bakal pahit. Jadi kalau minum kopi yang di tangan Kak Naswa sebelah kiri ini harus sesuai takaran. Nah, kalau selanjutnya yang ada di sebelah mana Kak Naswa bisa raba-raba lagi yang ada di meja? Nih, Betul. Itu kopi apa ya? ini tadi katanya apa ya? Apa ya? Ada gulanya. Iya, ada gula dan ada apanya? Susu Atau creamer. Iya, nih. Itu rasanya biasanya lebih manis dan tidak terlalu pahit. Makanya kemasannya sama yang tadi itu berbeda. Yang tadi lebih kecil, yang Kak Naswa pegang yang besar ini itu lebih besar kemasannya. Karena kalau banyak-banyak juga nggak apa-apa, rasanya tuh balance atau seimbang antara kopi, susu, dan gula begitu. Sekarang Kak Naswa boleh taruh kopinya. Kak Naswa raba-raba lagi yang apa aja yang ada di meja sekarang. Boleh? Ini kopinya aku ambil ya. Ini teh. Ya. Nih, Sendok. Nih sendok. Nih gelas nih. Nah, untuk gelas nanti dulu ya. Aku ini aku taruh dulu. Nah, ini yang Kak Naswa pegang itu apa ya? Ini teh tadi. Ini teh, betul. Nah, coba Kak Naswa keluarkan teh atau Kak Naswa ambil apa yang ada di dalam bungkus teh itu sudah saya buka. Boleh dikeluarkan. Kak Naswa bisa seperti biasa yang kemarin aku ajarkan, bisa dicium-cium aromanya, bisa rasakan aromanya seperti Ini apa. kok dua? Ini ya, ini kelibet ya. Dah, ada 2 teh. Ya, Kak Naswa bisa aromanya
bikin rileks nggak kira-kira Kak Nasiwa? Kayak Seperti apa? melatih. Iya, seperti melatih aromanya. Oke. Nih. Iya, ini teh. Nah, sekarang Kak Nasiwa bisa raba lagi apa yang ada di meja selanjutnya. Ini gelas kemarin apa ya? Kemarin apa ya yang sudah saya ajarkan sama Kak Nasiwa? Ayo. Ini Perbedaannya gelas- apa? Ini gelas kopi. Ya. Terus ini gelas teh karena ini Karena apa? Ini panjang tuh segini. Tangan Ya. aku, tangan aku. Tangan kamu. Ini Kalau yang enggak. satu Ini bisa ditekuk tangan. bisa ditekuk. Oh iya, aku mau nanya nih, kenapa bentuknya bisa beda? Kak Nasiwa tahu nggak? Menurut Kak Nasiwa aja, kenapa bentuknya bisa beda? Apa ya bentuknya kok bisa beda ya? Nggak Kak tahu. Nasiwa nggak tahu, mau aku kasih tahu. Nih? Oke, kalau teh itu biasanya orang Indonesia mengkonsumsi teh itu dengan gelas gede karena mereka tuh apa ya? Biasanya minum teh tuh buat selingan makan kayak gitu-gitu. Kamu pernah nggak makan, misal makan nasi minumnya es teh? Nggak Enggak. pernah ya. Nanti dicoba. Kalau Kak Nasiwa udah bisa bikin teh sendiri, coba aku mama atau ayah aku bisa bikin teh es teh nih, aku udah bisa bikin teh gitu. Nah karena kalau teh sedikit itu menurut saya itu agak kurang apa ya, bisa kemanisan gitu karena sesuai takaran atau sesuai panduan yang ada di bungkus nih ya, aku bacain ya Kak Nasiwa. Jadi untuk penyajiannya itu menggunakan 200 ml air yang kemarin kenapa aku nggak bawa takarannya sekarang, karena sekarang kita cuma mau belajar bagaimana cara menuang air panas, jadinya aku nggak membawa takaran. Jadi kita membutuhkan 200 ml air untuk Kak Nasiwa bisa pegang yang ini ya, untuk satu bungkus teh seperti ini gitu. Oke, itu membutuhkan 200 berapa? Membutuhkan berapa ya airnya? 200 gram air. Bukan 200 ml. Oh, mililiter. Iya, kalau 200 gram beda takarannya sama 200 ml. Oke? Iya. Iya. Jadi nah, Kak Nasiwa mau nanya apa nih? Ini apa nih? Kegunaannya apa? Ini kegunaannya ini kan teh. Iya. Celup-celup ini buat apa? Nah, jadi itu tuh kegunaannya kan nanti kalau semisal ini didiemin di dalam air, ini yang Kak Nasiwa pegang di sebelah kanan. Kalau Kak Nasiwa diemin terus rasanya bakal pahit. Jadi harus diangkat. Nah, ini gunanya buat mengangkat nih. Misal Kak Nasiwa pegang ininya. Nah, Kak Nasiwa celupkan ke dalam gelas. Nah, ini kan sudah ada di dalam gelas. Nah, jadi ini tuh gunanya buat mengangkat lagi. Biar tangannya Kak Nasiwa nggak kena tehnya langsung, nggak kena airnya langsung. Oke? Mengerti? Ya, jadi kan kalau hanya Kak Nasiwa bisa pegang, kalau hanya tali seperti ini, itu rawan masuk ke dalam gelas. Iya, makanya harus ada apa? Kertasnya, betul. Nah, oh iya Kak Nasiwa, tadi kan sekarang kita beralih ke gelas kopi ya. Sekarang gelas tehnya udah. Nah, sekarang ini ada gelas kopi, Kak Nasiwa bisa pegang kopinya. Nah, sebenarnya kalau untuk coba yang besar, mana yang besar? Kopi besar. Yang mana ya kopi besar? Nah, yang itu betul. Nah, kalau untuk kopi yang itu sebenarnya bisa menggunakan gelas teh yang tadi Kak Nasiwa pegang, yang sekarang Kak Nasiwa pegang ini. Ya, bisa. Takarannya hanya setengah gelas aja, tapi bisa juga kalau misal Kak Nasiwa suka manis, karena kan itu sudah ada kandungan gulanya ya. Iya. Jadi Kak Nasiwa bisa menggunakan gelas kopi yang Kak Nasiwa pegang, Rabah. Nah, bisa menggunakan gelas itu. Kalau Kak Nasiwa suka manis, kalau Kak Nasiwa nggak suka manis, bisa menggunakan gelas yang lebih besar agar rasanya balance begitu ya. Nah, kalau gelas yang Kak Nasiwa pegang, coba gelasnya dipegang. Iya, gelas yang Kak Nasiwa pegang itu biasanya digunakan untuk kopi yang berbentuk kecil. Ada yang tahu nggak sih kenapa harus menggunakan gelas yang kecil?
karena biar minumnya enak. Udah bisa biar minumnya enak karena disclaimer aja ya Kak Nasiwa, kalau kita itu nggak boleh terlalu banyak minum kopi apalagi sebelum makan. Itu kalau kalian misal Kak Nasiwa punya asam lambung, itu asam lambungnya bisa naik, jadi tidak bagus untuk kesehatan. Makanya kopi yang murni tanpa campuran creamer atau gula itu disarankan minumnya tidak boleh terlalu banyak. Jadi makanya kenapa bungkusnya Kecil. iya, karena kalau bungkusnya gede-gede kebanyakan itu tuh bisa resikonya tuh bisa lebih berbahaya gitu ya. Jadi Kak Nasiwa kalau mau minum kopi coba cari kopi yang kecil. Kalau Kak Nasiwa mau minum kopi dengan takaran yang pas sesuai sama bungkusnya seperti itu ya. Oke, sekarang Kak Nasiwa mau lanjut menuang airnya atau Kak Nasiwa masih mau mempelajari bentuk teh dan kopinya? Aku mau nanya, Apa? Mau nanya kan apa? tadi Kakak Indah bilang kalau ada ini minum air kopi Iya. itu harus pakai ini. Iya. Tapi tadi Kakak Indah bilang Iya. harus pakai yang ini tuh yang Bisa. yang ini. Iya betul. Kenapa harus ini bisa ini sama Iya. ini bisa tuh. Tapi kenapa yang ini bisa tuh? Kan sama kopi. Oke. Nanti aku kalau ditanya pelanggan aku pakai yang gede, aku bilang nggak baik, kan aku diomelin. Oh begitu. Nah, sebenarnya itu sih tergantung selera ya. Tapi kalau dari panduan cara pembuatan di bungkus kopi yang kecil itu disarankan menggunakan gelas yang lebih kecil. Iya, karena kopi kalau kebanyakan air itu rasanya lebih nggak enak lagi. Kecuali kopi yang ada apa ya tadi? Yang ada susu. Iya, yang ada susu dan ada gulanya. Biar manis ya, manis. Iya, biar manis pas. Jadi misal kalau Kak Nasiwa jualan nih, saya mau minum kopi hitam tapi pakai gelas yang besar, Kak Nasiwa jelasin. Saya sarankan menggunakan gelas yang kecil aja ya Bapak. Kenapa? Karena nanti rasanya bakal kurang enak. Tapi itu sesuai selera Bapak. Kalau yang Bapak memaksa ya udah nggak apa-apa, saya buatkan. Gitu, oke Kak Nasiwa? Oke. Bisa? Ya, sekarang kita ada pertanyaan lagi nggak nih Kak Nasiwa buat aku? Ada lagi nggak ya? Kalau misal ada yang mau ditanya? aku mau boleh. tanya ini. Apa? Teh? Atau apa? Nih, kalau aku habis sendok kopi, terus campur teh, itu rasanya nyambung apa enggak? Nah, Kan aku cuma bawa sendoknya cuma bawa 1 sendok ya? Iya. Kalau saran aku, misal nih ada 2 pelanggan Kak Nasiwa, ada yang mau beli teh sama ada yang mau beli kopi. Nah, Kak Nasiwa lebih baik membuat teh terlebih dahulu karena rasa teh itu kalau misal sendoknya dicampurkan menggunakan ke kopi itu nggak berubah rasa. Tapi karena rasa teh itu nggak terlalu strong, ya. Nah, kalau misal kopi kan rasanya strong, rasa nih ketika orang minum pasti kopi. Nah, takutnya rasanya itu terkontaminasi antara teh dan kopi. Makanya disarankan membuat apa dulu kalau misal ada pelanggan Kak Nasiwa yang beli 2 menu ini? Teh. Iya, biar apa? Biar rasanya nggak campur, lebih Iya. enakan teh. Iya, biar rasa tehnya nggak kecampur. Iya, Terus tuh. Kalau rasa teh nggak strong, kalau kopi strong. makanya kita harus tahu. Jadi misal ada pelanggan, nggak apa-apa walaupun pelanggan teh duluan, pelanggan kopi duluan nggak apa-apa. Biar misal kadang aja emang bener-bener cuma punya 1 nih sendoknya, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau misal Kak Nasiwa bingung atau takut dimarahin sama pelanggan, kok dia duluan, Kak Nasiwa jelasin aja, maaf ya Bapak, saya cuma punya 1 sendok, kenapa Bapak ini duluan, Bapak yang membeli teh duluan. Karena kalau misal saya membuatkan kopi, nanti rasa teh Bapak ini terkontaminasi sama rasa kopi gitu. Oke, Kak Nasiwa ngerti? Oke. Sekarang kita mau menuang gimana sih cara menuang air yang benar tanpa biar nggak kena tangan lagi nih, karena Siwa kan
itu ya takut kena tangan lagi, karena kemarin kita udah mencoba membuat kopi dan teh. Sekarang kita nggak usah membuat dulu, kita coba tuang aja dulu ya. Sekarang Kak Nasio bisa meraba lagi di meja. Aku udah menaruh termosnya. Kak Nasio masih inget nggak sih gimana cara buka termosnya? Oh, bentar. Apa ya kemarin? Gitu tuh. Iya. Ini nonnya ya. Apa tutupnya? Oh, Diapain ya? Diputar. Betul, diputar ke sebelah kiri. Iya, betul. Oh, bisa nggak kencang? Bisa. Nah, itu boleh ditaruh tutupnya. Selanjutnya di termos aku itu ada yang namanya garis. Coba Kak Nasio raba di garis di dekat termosnya. Garis bukan garis mana ya? Ada di bawah, ke bawah lagi, coba ke bawah. Merasakan tidak garisnya? Ini. Nah iya, itu tuh garisnya digunakan untuk apa ya? Apakah Kak Nasio sudah tahu? Untuk dibuka. Ya itu bisa dibuka, tapi bisa juga menjadi penanda. Ini maaf aku bantu ya, ini cukup aja. Itu bisa juga dijadikan acuan buat Kak Nasio nuang. Jadi Kak Nasio sesuaikan antara gelas dan botolnya. Sekarang Kak Nasio pegang di sebelah kanan termosnya. Iya, di sebelah kiri gelasnya. Kak Nasio raba lagi gelasnya ya, nggak apa-apa kayak gitu. Kak Nasio pegang ya. Kak Nasio gesek-gesek ke sini ya nih. Cari mana ya garisnya? Apakah Kak Nasio sudah merasakan ada garisnya? Belum. Apakah merasakan? Ya. Nah, Kak Nasio bisa seperti ini. Diam aja yang sebelah kiri. Kak Nasio gerakan yang di tangan sebelah kanan. Termosnya Kak Nasio gerakan perlahan. Lalu, nah, ya kan? Oh iya nih, Nah, kedengeran. iya. Cukup? Nah, jadi tumpah nggak kira-kira Kak Nasio kalau seperti itu? Enggak. Kak Nasio mau coba lagi tanpa aku bantuin. Apa ya step pertama yang dilakukan? Aku mau tahu nih. Kak Nasio udah memperhatikan belum ya? Ini udah dibuka. Iya, sudah Terus dibuka. di sini itu ada garis nih. Iya, ada garis, betul. Terus ambil yang udah ada bubuknya. Iya, yang sudah Terus ada apanya? ada bubuk teh. Iya, ada bubuk tehnya. Terus ini aku raba dulu. Heeh. Dan aku tandain kayak gini. Iya. Terus tempelin Cari. gelasnya. Dirasakan. Nah, ketika sudah merasakan, Kak Nasio bisa tuang dengan perlahan, betul. Yeay. Nah, sekarang Kak Nasio sudah bisa menuang air ke dalam gelas. Kak Nasio sudah belajar. Coba dong Kak Nasio cari lagi tutupnya. Aku mau tahu Kak Nasio apakah bisa menutup termosnya. Nah, jatuh. Ayo cari. Tidak di atas sudah aku balikan. Nah, cara menutup termosnya gimana ya? Kak Nasio ini dipegang di sebelah kiri. Kak Nasio pegang sebelah kanan. Kak Nasio raba lagi, coba mana botolnya? Ini. Ya, coba Kak Nasio raba. Tadi kan bukanya ke sebelah kiri, berarti tutupnya ke sebelah mana? Kanan. Ya, coba dirapikan dulu atasnya, baru diputar ke sebelah Kanan. iya betul, ke sebelah kanan. Nah, udah nih. Nah, sekarang aku minta Kak Nasio buka lagi. Sekarang kalau semisal airnya kebanyakan di gelas, gimana sih cara nuangnya? Kan beda tuh. Takut kan? Jadi apa dibuang aja ya airnya? Jangan, mau banjir ya. Oke, jadi caranya Kak Nasio pegang gelas di sebelah kanan. Kak Nasio pegang termos di sebelah kiri. Sebentar. Jadi Kak Nasio angkat. Ini dempetkan lagi gelasnya. Gelasnya dempetkan lagi terus. Nah, bukan. Kak Nasio sekarang bukan meraba yang ini lagi ya. Kak Nasio gini. Kak Nasio rasakan apakah sudah melewati batas ini. Kak Nasio bisa pegang. Nah, Kak Nasio bisa tandain dengan tangan, tempelkan tangannya ke sini yang satu. Nah, di sini nih. Di sini aku bisa nuang. Atau Kak Nasio naikin ke atas dikit aja. Sesuaiin. Kak
Kak Nasya bisa tuang, jangan gerak-gerak, tuang, terus, ya terus, jangan gerak, jangan pindah posisi, tangannya naikkan. Kak Nasya bisa ukur menggunakan jari, Kak Nasya bisa perlahan tuang, terus, jangan takut, nggak apa-apa, terus. Nah, terdengar kan sudah ada air yang mengalir ke dalam ekonya, Iya betul. ke dalam apanya? Ke Dalam termos. Iya. Oke, taruh dulu ya sebentar. Ini aku betulkan dulu. Ini tadi. Oke, ini aku buka aja deh ininya. Biar Kak Nasya nggak takut megang-megangnya. Nah, Kak Nasya ada lagi nih, coba tuangin lagi dong. Kak Nasya pegang seperti tadi biasa, diraba atasnya. Kak Nasya bisa tuang. Tuang perlahan ke atas lagi, ya betul. Dah stop, tinggal tuang. Tidak boleh gerak-gerak, biar apa? Biar nggak tumpah. Betul. Terus. Nah, Kak Nasya rasain, apakah sudah kosong? Apakah Kosong. masih ada? Atau masih ada sedikit ya? Coba tuang lagi kalau masih ada sedikit. Oh iya nih kotak-kotak. Betul. Nah, bisa kan? Nah, sekarang ada 2 tutupnya nih. Kak Nasya bisa pegang yang satu lagi. Tutupnya yang ini, maaf, yang di sebelah sini. Diraba. Nah, Kak Nasya taruh di termosnya. Sama seperti tadi. Tutup yang bukan, kebalik, bener yang tadi. Oh, gini ya. Kak Nasya bisa putar ke sebelah mana? Kiri. Kanan. Iya, Kak Nasya cari lagi, raba lagi. Di mana ya? Tutup satu lagi. Nih. Betul. Ya? Sini. Oke, sudah. Ini kemana? Ya, di sebelah mana ya? Putarnya ke sebelah mana? Oh sini. Salah, ke sebelah kah? Nah. Oke, kan Kak Nasya sudah belajar nih sekarang. Udah, wah ternyata cara nuangnya seperti ini ya, Kak Indah. Ternyata nuangnya agak susah-susah gampang, takut tumpah, takut kena tangan. Gimana nih Kak Nasya perasaannya? Sudah melakukan pelatihan yang kedua ya berarti ya ini ya? Iya betul. Gimana nih Kak Nasya? Aku udah seneng banget karena tadi kan kemarin itu termosnya itu aku nggak belajar yang di sini nih, yang di luar, cuman di sini. Nah setelah aku nanti aku mau beli juga kayak gini. Iya. Terus boleh. habis itu aku jadi nggak takut lagi buat nuang ini nih, Karena sudah tahu triknya. Betul. Terus udah nanti kalau ada yang beli di aku terus enggak, aku udah tahu. Iya. Nah, aku mau evaluasi lagi nih, mau nanya-nanya lagi ke Nasya. Udah masuk belum ya yang tadi aku ajarin? Jadi kalau semisal kenapa kopi harus menggunakan gelas kecil? Supaya apa ya? Biar apa ya? Biar gak pahit. Terus bubuk apa tadi tuh yang kecil, bubuk Kopi. iya biar apa ya? gak manis Sama sama kan kalau minum kopi kebanyakan jadi apa ya? sakit Apa tuh? apa tuh yang enak-enak lambung. Iya betul, sakit lambung. Iya gak baik. Itu kopinya kopi apa ya kalau diminum kebanyakan bikin sakit lambung? Itu yang kecil apa ya tadi ya? Kopi apa ya? Kopi tanpa apa ya? Kak Nasya tanpa tahu nggak ya? gula, yang Tanpa kecil, gula, yang betul. hitam. Nah, jadi kalau semisal aku tanya lagi ya, jadi kalau semisal ada pembeli yang pokoknya mau kopi hitam tapi pakai gelas besar, apa jawabannya Kak Nasya? Aku bilang baik-baik, bapak atau ibu atau kakak nggak boleh apa tadi pertanyaannya? Kalau semisal ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang minta atau kekeh pengen kopi yang kopi pahit tapi menggunakan gelas besar, Nggak boleh minum yang besar ya, minum kopi pahit yang besar-besar karena rasanya bakalan pahit lidah kita nanti, kata mamaku nangis. Nah terus lambungnya nanti sakit. Iya. Ntar yang disalahin aku nanti nggak bisa jualan lagi.
Iya betul, makanya harus sesuai dengan porsinya. Iya. Kalau yang kopi menggunakan gula, menggunakan susu, itu boleh nggak sih dipakai gelas yang besar? Boleh. Iya, karena apa ya? Karena kalau pakai yang kecil nanti manis. Kemanisan. Terus betul. kita sakit juga. Iya, sakit apa tuh kalau misalnya kemanisan? Apa ya? Aku nggak tahu. Apa ya? Yang kebanyakan gula di dalam tubuh tuh apa ya? Kebanyakan gula. Sakit apa ya? Apa ya? Ayo coba Kak Nasiwa tahu nggak? Gak tahu aku apa ya. Aku juga lupa lagi. Dulu sakit gula darahnya glukosa apa ya? Bukan deh kayaknya. Diabetes. Iya itu Iya, yang betul. kakinya koreng-koreng. Iya itu kalau misalnya udah kena diabetes itu bakal bisa ke mana-mana sakitnya, bisa ke mata, bisa ke kaki, jadi kakinya bisa sakit, makanya bisa kena syarafnya. Jadi apa nggak boleh apa? Nggak boleh terlalu berlebihan mengkonsumsi Kopi. bukan konsumsi Gula. iya, mengkonsumsi kopi nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Nanti kalau sering-sering, apalagi belum makan, apa yang akan terjadi? Lambung. Betul, lambungnya bakal sakit. Kak Nasio bakal, aduh sakit perut. Kalau udah sakit lambung udah susah deh. Bakal sering kambuh gitu. Belum makan, sakit lambung. Belum ini, nggak istirahat, sakit lambung, asam lambungnya naik. Gitu ya Kak Nasiwa. Aku kasih pengertian sedikit biar Kak Nasiwa juga mengerti apa bahaya dari orang yang mengkonsumsi kopi namun berlebih. Iya, nanti perutnya bisa sakit. Terus bisa juga ke arah mana? Bisa juga mengakibatkan sakit diabetes karena kebanyakan gula. Iya betul. Nah, sampai sini Kak Nasiwa sudah paham belum apa aja yang udah aku kasih tahu tadi? Udah, tapi kalau aku udah jelasin gitu, terus orangnya tetap maksa, gimana Kak? Misal Kak Nasiwa sudah jelasin baik-baik, Bapak yang apa nih? Yang kopi kebanyakan atau yang apa nih? Kebanyakan pahit-pahit. Air, kebanyakan air. Iya. Maunya di gelas besar. Ya udah, misal Bapak, saya udah kasih tahu ya, saya sudah menyarankan kalau kopi yang hitam tidak boleh menggunakan gelas besar karena rasanya bakal kurang enak, bakal hambar atau bahkan pahit, tidak ada rasanya. Namun itu sesuai selera Bapak. Tapi kalau emang Bapak maksa ya udah saya buatkan. Tapi kamu ada ngomong tapinya ya. Tapi kalau semisal rasanya tidak enak atau Bapak komplain, Bapak jangan menyalahkan saya. Itu sudah di bawah tanggung jawab saya karena itu permintaan Bapak. Saya sudah menyarankan. Ya begitu. Ada lagi nggak yang belum tanyain Kak Nasiwa sama aku? Mumpung aku masih di sini. Biar nanti nggak bingung-bingung lagi. Kak, tapi aku pikir dulu. Boleh. Oh ya, kalau aku gelasnya habis, kan aku pakainya tuh gelasnya plastik tuh yang Iya. aku suka beli kayaknya deh. Nah kalau dia aku kan biasanya bawa lebih yang banyak tuh buat yang teh. Iya. Teh itu aku yang kayaknya gede yang kayak teh tadi tuh. Itu terus orang itu ternyata mau beli kopi pahit. Iya. Aku kan nggak punya gelas lagi. Iya. Terus gimana? Masa aku taruh di situ, taruh di gelas teh? Bisa taruh di gelas teh, tapi kalau kamu masih bingung sama takarannya, lebih baik kamu tolak aja tawaran pembeliannya. Jadi kayak, maaf Bapak, hari ini kami gelasnya sedang habis. Jadinya Bapak saya belum bisa menggunakan gelas yang untuk teh karena saya masih butuh pelatihan lagi. Jadi maaf Bapak, saya belum bisa menerima orderan Bapak. Mungkin lain waktu kalau saya sudah belajar, saya bisa menerima orderan Bapak ini. Maaf ya Bapak, atau mau beralih ke menu lain, mau menu teh atau apa gitu Kak Nasya ya. Kak Nasya bisa jelaskan ke Bapaknya, dikasih pengertian aja nggak apa-apa. Kalau Bapaknya kayak nggak jelas, nggak niat jualan, udah Kak Nasya diemin aja, biarin, namanya juga orang ya. Oke. Kak Nasya nggak usah pikirin sama orang, anggap aja apaan sih, namanya juga jualan, pasti ada plus minusnya.
sebaik buruknya. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang-buang aja, biarin, gak usah dipikirin. Oh udah, waktu terus berjalan, gak usah mikirin yang buruk-buruk. Oke kan Nasiwa? Oke. Ada lagi gak nih? Iya, aku masih bingung. Menurut kakak, aku jualannya tuh mendingan yang kayak aku pakai dorong-dorong atau pakai keranjang terus dorong-dorong pakai yang kayak apa ya, yang tukang kerupuk. Aku kan sering dengar tuh tukang kerupuk krung 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 gitu, atau aku pakai gerobak yang kayak yang gerobak bakal 2 itu. Aku kan temenan tuh sama temen aku, dia ngajarin aku cara bawa gerobaknya tuh gimana, dia rongsokan. Nah aku nggak tahu bentukannya gimana, tapi dia ngajarin aku pakai tangan gini terus bawa gitu-gitu. Nah itu mendingan yang mana kak? Aku ngasih saran sih mending yang gerobak ya, lebih aman. Kamu juga bisa mangkal di satu tempat aja, karena kalau yang dorong-dorong gitu kan kamu pasti harus keliling kan, capek kan, kamu juga pasti bingung jalannya kemana nih kalau kamu belum hafal jalannya. Jadi saran aku mending menggunakan gerobak. Mending lagi kamu jualan di rumah. Tapi kalau mau kayak mencoba hal baru, nggak apa-apa jualan di luar menggunakan gerobak sesekali, tapi harus ada pendampingan ya, takutnya nanti kamu malah dimanfaatkan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Oke Nasiwa? Oke. Apakah ada lagi? Apa ya? Sudah? Udah? Oke sudah. Oke Kak Nasiwa, sekarang aku cuma mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pelatihan ini dengan baik dari awal, dari kemarin sampai sekarang, sudah bersemangat. Tetap semangat, terus tetap nggak usah minder. Ingat tadi yang aku bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Betul. Terima kasih ya Nasiwa. Sama-sama. Aku pamit ya, mau melanjutkan pelatihan lagi ke tempat lain ya. Dadah. Dadah. Terima kasih Nasiwa. Terima kasih Kakak Indah. Iya.